قد أنصح لأبيه ورابت بحسنها أمي وأرشدني والمعلمين قد أنصح لأبيه ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan linajati yaumil qiyamah wa wasilatan lidukhulil jannah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam dibawa oleh beliau baginda Nabi karena untuk menjawab dan menuntun tatanan manusia-manusia yang ada di dunia agar menjadi makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Kemudian apakah dengan adanya pada saat ini zaman sudah di era serba canggih, kemudian permasalahan-permasalahan hukum, fikih, permasalahan-permasalahan duniawi, permasalahan-permasalahan muamalat yang pada zaman Nabi dulu belum ada, saat ini sudah luar biasa permasalahan-permasalahan tersebut. Apakah mampu Al-Quran dan Al-Hadis menjawab tantangan-tantangan yang timbul di akhir zaman ini? Fa insyaallah di dalam setiap permasalahan yang dibahas di dalam forum Bahsul Masail, baik di tingkat nasional maupun di tingkat cabang maupun di tingkat antar pesantren, akan selalu bisa ditemukan solusinya. Sesulit dan serumit apapun itu, sebab dalam Bahsul Masail segala permasalahan akan dibahas dan dibicarakan solusinya yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Al-Quran dan Hadis bersifat universal sehingga mampu menjawab permasalahan umat di seluruh dunia, di semua tempat dan waktu. Permasalahan klasik maupun baru, permasalahan duniawi maupun permasalahan ukhrawi. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la radbin wa la yabisin illa huwa fi kitabim mubin. Yang artinya la'ala shawab, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia
mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Juga sudah tercantum dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya ala sawab, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kaum muslimin rahimakumullah, hanya saja tidak mesti setiap masalah akan terjawab secara tekstual sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan kalimah-kalimah yang ada di Al-Hadis, dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebab Al-Quran dan Hadis adalah jami'ul kalim, kumpulan ucapan, sedikit susunan kata-katanya, namun sangat luas dalam makna kandungannya. Umat Islam membutuhkan orang-orang yang mampu berijtihad untuk mengkontekstualisasikan kandungan Al-Quran dan Hadis sesuai masanya. Mereka itulah orang-orang yang disebut sebagai mujtahid mutlak. Maka kita tidak boleh sebagai orang awam mengartikan, memaknai Al-Quran dan Hadis sesuai dengan jidat kekuatan akal kita sendiri. Harus orang-orang yang mampu menerjemahkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan tafsir-tafsir, sesuai dengan syarat-syarat orang yang boleh berijtihad. Tidak semua umat Islam mampu berijtihad untuk mengaktualisasikan Al-Quran ke dalam masanya. Mereka yang tidak mampu berijtihad harus taklid, harus ikut orang-orang yang soleh, orang-orang yang mampu untuk berijtihad sesuai dengan kajian-kajian keilmuannya, yang sesuai dengan syarat-syarat orang boleh berijtihad. Hal inilah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Sekian, ternyata kajian kita bahwa Al-Quran, Al-Hadis mampu menjawab tantangan-tantangan permasalahan di era zaman akhir zaman yang penuh kecanggihan teknologi, yang pada zaman dulu beliau bagian Nabi belum ada saat ini, tapi mampu untuk menjawab tantangan di akhir zaman. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadim